Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syasya Mira dari unit Bimba AIUEO Pandandaya 03377 akan menjawab pertanyaan tugas video ke-1 tentang program kebimbaan. Langsung aja ke pertanyaan nomor 1. Jelaskan konsep filosofi kata bimba yang Anda pahami. Yang saya pahami, filosofi kata bimba berawal dari pertanyaan mengenai tujuan utama hidup manusia, yaitu mencapai kebahagiaan sejati. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan 3 kunci utama, yaitu beriman, berbuat baik, dan belajar. Agar seseorang senang belajar, sejak usia dini perlu ditumbuh kembangkan minat belajar. Oleh karena itu, Bimba merupakan proses bimbingan minat belajar anak, bukan sekedar mengajarkan membaca atau menulis, dan fokus utamanya adalah membantu karakter untuk anak agar menjadi pembelajar mandiri sepanjang hayat yang bahagia. Pertanyaan yang kedua, jelaskan konsep kebahagiaan sejati yang Anda pahami. Kebahagiaan sejati adalah keadaan hati seseorang yang senang dan tentram, tidak bergantung pada keadaan atau situasi yang sedang dialami. Seseorang tetap dapat merasa tenang, bersyukur, dan menikmati hidup meskipun menghadapi kesulitan. Menurut konsep Bimba, kebahagiaan sejati merupakan tujuan utama hidup manusia dan dapat dicapai melalui tiga kunci utama, yaitu beriman kepada Tuhan, berbuat baik kepada sesama, dan terus belajar memperbaiki diri. Untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana hubungan antara tujuan utama dengan Bimba? Tujuan utama hidup adalah mencapai kebahagiaan sejati, sedangkan tujuan utama Bimba adalah membantu mewujudkan kebahagiaan sejati bersama melalui proses belajar yang menyenangkan. Bimba menumbuh kembangkan minat belajar anak agar menjadi pembelajar sepanjang hayat. Dengan senang belajar, seseorang akan terus berkembang, mampu berbuat baik, memperkuat keimanan, sehingga lebih mudah mencapai kebahagiaan sejati. Selanjutnya ke pertanyaan nomor 4. Jelaskan konsep beriman, berbuat baik, dan belajar yang Anda pahami. Yaitu beriman adalah meyakini bahwa Tuhan yang Maha Esa selalu memberikan yang terbaik, sehingga kita mampu bersyukur, sabar, dan mengambil hikmah dari setiap kejadian. Berbuat baik adalah melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain dengan ikhlas dan sesuai kebutuhan mereka, tanpa mengharapkan balasan. Selanjutnya belajar. Belajar adalah proses menghubungkan berbagai pengalaman dan pengetahuan untuk mengambil hikmah sehingga menjadi pribadi yang lebih baik, serta mampu mencari solusi dari setiap permasalahan. Dari ketiga konsep tersebut saling melengkapi sebagai jalan menuju kebahagiaan sejati. Selanjutnya ke pertanyaan nomor 5. Sudahkah Anda menerapkan konsep beriman, berbuat baik, dan belajar? Berikan masing-masing contoh konkret dalam kehidupan sehari-hari. Ya, saya berusaha menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh dari beriman: berdoa sebelum memulai aktivitas, bersyukur atas nikmat yang diberikan Tuhan, terus berusaha menerima setiap kejadian sebagai ketentuan terbaik dari Tuhan. Terus selanjutnya berbuat baik, seperti membantu teman yang mengalami kesulitan tanpa mengharapkan imbalan, bersikap sopan kepada orang tua, guru, dan orang lain. Selanjutnya mendoakan kebaikan untuk keluarga, teman, dan semua orang. Selanjutnya dari belajar, seperti membaca buku atau materi yang membuat untuk menambah pengetahuan, terus mengevaluasi kesalahan agar tidak terulang kembali, mempelajari materi Bimba agar dapat membimbing anak dengan lebih baik. Selanjutnya pertanyaan yang ke-6, apa saja 7 tahapan belajar? Bagaimana hubungan di setiap tahap yang ada di dalam 7 tahapan belajar? Yaitu 7 tahapan belajar dalam Bimba adalah yang pertama tahu, yaitu mengenal atau mengetahui suatu informasi. Yang kedua yaitu paham memahami makna dari informasi tersebut. Terus yang ketiga mengaplikasikan, yaitu menerapkan ilmu yang telah dipahami. Yang keempat yaitu menganalisis itu seperti menilai apakah
peran sudah sesuai dengan ilmunya. Yang kelima, sintesis, yaitu menggabungkan ilmu dengan pengalaman sehingga muncul ide atau solusi baru. Selanjutnya yang keenam yaitu evaluasi, yaitu membandingkan hasil penerapan dengan standar yang benar dan memperbaikinya jika belum sesuai. Yang ketujuh yaitu sosialisasi, penyampaian dan pengenalan sebuah ilmu tersebut kepada orang lain. Hubungan ketujuh tahapan ini saling kesinambungan. Seseorang tidak cukup hanya mengetahui teori, tapi harus memahami, menerapkan, mengevaluasi hingga akhirnya mampu menyebarkan ilmu kepada orang lain. Selanjutnya, pertanyaan yang ketujuh, jelaskan konsep paradigma Bimba. Yaitu paradigma Bimba adalah cara pandang bahwa pendidikan harus membimbing minat belajar anak, bukan memaksa atau hanya mengajarkan kemampuan akademik. Paradigma ini menjadikan pembahagian anak dan orang dewasa sebagai konsep dasar pendidikan. Oleh karena itu, proses belajar dilakukan dengan fun learning, menghargai karakter setiap anak, dan memenuhi hak anak untuk bermain sambil belajar. Selanjutnya, pertanyaan yang ke-8. Sudahkah Anda menerapkan paradigma Bimba dalam kehidupan sehari-hari? Berikan contoh konkret. Ya, saya berusaha menerapkannya. Contohnya seperti tidak memaksa anak belajar ketika sedang tidak siap, tetapi mengajak melalui permainan yang disukai. Terus memberikan pujian dan motivasi agar anak merasa senang saat belajar. Terus menghargai kemampuan setiap anak karena perkembangan mereka berbeda-beda. Selanjutnya seperti terus belajar memperbaiki diri agar dapat menjadi pembimbing yang lebih baik. Selanjutnya pertanyaan yang ke-9, yaitu pertanyaan terakhir. Jelaskan apa saja perbedaan antara membimbakan dengan mengajarkan membaca. Yaitu membimbakan ya, fokus pada menumbuh kembangkan minat belajar anak. Terus tujuan utamanya membahagiakan anak melalui proses belajar yang menyenangkan. Terus melaksanakan dengan fun learning, small step system dan individual system, mengikuti minat, kemampuan dan karakter masing-masing anak. Terus anak belajar karena kemauan sendiri, bukan karena paksaan. Terus bertujuan untuk membentuk karakter pembelajar mandiri sepanjang hayat. Terus kalau mengajarkan membaca itu tuh berfokus pada kemampuan anak agar cepat bisa membaca. Lebih berprioritas pada hasil atau target kemampuan membaca. Terus dalam pelaksanaannya berpotensi memaksa anak untuk belajar, kurang memperhatikan minat dan kesiapan setiap anak. Terus anak sering belajar karena tuntutan atau paksaan, lebih menekankan hasil akademik dibandingkan proses menumbuhkan minat belajarnya. Kesimpulannya adalah membimbangkan bukan sekedar mengajarkan anak membaca, tetapi membimbing anak agar terlebih dahulu memiliki minat belajar. Ketika minat belajar sudah tumbuh, kemampuan membaca akan berkembang secara alami dengan proses yang menyenangkan. Mungkin itu jawaban pertanyaan dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.